Selamat sore para pemirsa talk show dalam rangka Hari Paroki Gereja Santa Teresia Setayu dimanapun para pemirsa berada. Hari ini saya Teresia Nasti Tilarasati sebagai moderator akan menemani pemirsa dalam sesi talk show kali ini dengan tema eksistensi usaha di tengah pandemi COVID-19. Nah, talk show kali ini akan dibersamai oleh dua sosok narasumber yang sudah ada di sebelah saya. Narasumber yang pertama adalah Mbak Angela Fertilisti. Halo, selamat sore. Ya, sering disapa Mbak Angel untuk lebih akrabnya. Lalu narasumber yang kedua ada Mas Anjar Mudiantoro. Halo, selamat sore. Ya, selamat sore Mas Anjar, Mbak Angel. Selamat sore, Mbak Lara. Ya, sehat? Sehat, puji Tuhan. Puji Tuhan ya, sehat semua. Semoga para pemirsa di rumah juga dalam keadaan yang sehat. Nah, selanjutnya supaya pemirsa ini lebih mengetahui, bisa nggak diceritakan apa sih usaha yang digeluti saat ini? Mulai dari Mbak Angel dulu. Selamat sore pemirsa di rumah. Saya dengan Angel, usaha yang sedang saya geluti saat ini adalah angkringan kafe dengan nama Lawasan. Angkringan kafe kekinian ya, karena nggak cuma sekedar hanya angkringan saja, tetapi ada beberapa F&B yang juga disediakan di. Kalau Mas Anjar sendiri, usaha apa yang digeluti saat ini? Kalau saya usahanya di bidang pertanian dan juga perikanan dan peternakan. Oh, banyak. Itu kan kalau di satu rantai, satu ekosistem, satu rantai makanan. Oh, berarti bisa berkelanjutan ya. Nah, sejak kapan sih Mas dan Mbak ini memulai usaha? Mbak Angel dulu. Lawasan sendiri itu pertama kali kurang lebih di tahun 2017 di bulan Oktober juga, sama seperti sekarang di bulan Oktober. Sudah 3 tahun berjalan. 3 tahun. Kalau Mas Anjar sendiri? Kalau saya di bidang pertanian itu dari tahun 2002, tapi untuk peternakan ini sehabis COVID ini saya fokus di ternak. Saya nambah cabang. Oh, tambah cabang. Ya. Jadi sebelum COVID COVID ini fokus di pertaniannya. fokus pertanian, tapi setelah setelah COVID tambah dengan peternakan. Ya. Aduh, jadi banyak. Nah, lalu kenapa sih Mbak Angel atau Mas Anjar itu memilih usaha yang sekarang itu? Apakah karena memang passion atau mungkin karena suka atau karena apa? Kalau saya sendiri awal mulanya karena pekerjaan itu banyak bergerak di bidang event kuliner, maka dari situ mungkin saya kecintaan terhadap makanan ya, lebih kecintaan terhadap makanan itu semakin tumbuh. Saya juga suka wisata kuliner, suka makan di berbagai tempat, nyoba-nyoba cicip-cicip yang baru. Jadi mulai dari situ karena saya suka makanan, saya juga pingin nih membuat tempat kuliner atau tempat usaha makanan sendiri di rumah untuk jangka panjang sih ya. Kalau misalnya nanti sudah pensiun kerja atau sudah tidak bekerja lagi, saya ada sampingan di rumah dan itu sesuai dengan istilahnya kegemaran saya waktu itu. Jadi karena memang suka makan. Suka makan akhirnya berpikir untuk merintis usaha temanya kuliner. Temanya kuliner. Berawal dari hobi makan. Hobi makan. Patut untuk dicontoh. Nah, kalau Mas Anjar sendiri? Kalau saya untuk di bidang pertanian hobi juga. Saya kalau hobi nanam itu udah dari SMP. Tapi kalau untuk ternak dan perikanan saya turunan ya mungkin dari orang tua. Orang tua dulu juga saya walaupun jadi guru tapi di rumah juga masih peternak macam-macam. Kan Mbak Angel ini kuliner kan. Nah, untuk tema kulinernya itu sendiri gimana? Kalau untuk kuliner sendiri itu awal mulanya waktu Lawasan ada di tahun 2017. Awalnya nih saya suka dengan beberapa barang-barang klasik ya, barang-barang kuno atau barang-barang antik yang ada di rumah. Terus kemudian juga ada simbah juga beberapa punya. Dan itu berkumpul gitu, terus kemudian karena saya juga suka makan, mulai dari situ timbul nama atau muncul ide nama Lawasan. Perpaduan antara konsep makanan digabung dengan barang-barang yang antik-antik itu tadi. Makanya awal mulanya itu makanan-makanan yang berbau konvensional, seperti berbau tradisional seperti jangan desok, brongkos. Awalnya seperti itu. Hanya saja ketika beriringan berjalan sampai dengan saat ini, juga dengan sesuai dengan kondisi masyarakat sekitar,
makanan yang berbau jangan desa itu karena ini juga tempat tinggalnya di desa ya, kayaknya terlalu jadi bukan sesuatu yang biasa. Akhirnya saya bergerak di bidang angkringan. Hanya saja sampai dengan saat ini mengikuti perkembangan zaman jadinya angkringan kafe atau angkringan kekinian. Jadi ada menu angkringan tapi juga ada F&B tambahannya kayak kopi. Terus kemudian ada snacknya. Kalau Mas Anjar sendiri kan bergerak di bidang pertanian, peternakan, dan perikanan. Nah, kalau untuk pertaniannya sendiri, apa yang biasa ditanam atau diolah kemudian dijual kepada masyarakat? Kalau saya untuk pertanian fokusnya itu di tanaman sayur dan buah-buahan. Misalnya apa? Ya, ada bayam, kangkung, terong, jasin, pakcoy. Kalau buah saya ada jambu, ada lengkeng, mangga. Jadi memang banyak. Lalu untuk yang peternakan dan perikanan itu meneruskan orang tua? Ya bisa dibilang seperti itu. Untuk ternak, terutama kan saya ternak ayam kampung. Kalau ayah saya kan dulu ya walaupun guru tapi di waktu senggangnya masih ternak ayam potong, ternak ayam telur. Hampir semua ternak itu pernah dicoba dan lebih menjanjikan daripada gaji guru kalau zaman dulu ya. Jadi ya memang karena bisa menambah penghasilan. Iya, menambah penghasilan. Nah, ini kan Mbak Angel sendiri juga sudah cukup lama ya, 3 tahun sejak tahun 2017. Sedangkan Mas Anjar sendiri juga sudah cukup lama sejak tahun 2002 untuk pertanian, ya kan? Sedangkan untuk peternakan itu masih mulai merintis sebenarnya. Nah, sebenarnya ada tidak sih tantangan atau hambatan selama perjalanan merintis usaha-usaha sampai bisa seperti sekarang ini? Tentu saja pasti ada hambatannya ya, seperti tadi saya sudah sampaikan sedikit di awal. Jenis menu makanannya itu di awal berbeda dengan yang sekarang. Karena apa? Karena ternyata itu tidak masuk di daerah sekitar sini. Karena di daerah sekitar sini sudah desa, saya menyediakan makanan desa dan itu bukan menjadi sesuatu yang luar biasa atau sesuatu yang baru, tetapi sudah biasa kan, bisa masak sendiri di rumah. Oleh karena itu, jadi tantangannya tetap harus inovatif ya, inovatif dan kreatif di menunya, jenis menunya yang bisa masuk atau yang disukai atau digemari oleh pengunjung atau juga penduduk di sekitar sini rata-rata seperti itu. Terus kemudian juga pepatah tua mengatakan mempertahankan itu lebih susah daripada membangun. Nah, 3 tahun dengan konsep awalnya makanan atau sayur-sayur lama, sayur-sayur konvensional tradisional, kemudian sekarang beralih ke angkringan, itu karena harus inovatif. Melihat kondisi, apalagi sekarang perkembangan itu cepat sekali ya, elektronik, gadget, khususnya berpengaruh di situasi seperti sekarang ini cepat sekali berubahnya. Jadi ya kita tetap harus mengikuti apa yang sedang digemari anak-anak saat ini. Oh, makanannya ternyata yang murah mungkin, atau yang digemari saat ini yang gampang, yang praktis makanannya. Ya seperti itu, harus sering update. Tantangannya harus sering beriklan juga, berpromosi, karena kalau tanpa promosi juga tanpa promosi dan ide-ide kreatif yang baru itu akan menjadi biasa. Terus kemudian juga ketika rasa sudah berbicara ya, tanpa didukung dengan suasana yang cozy, suasana yang enak ketika makan, itu juga akan menjadi biasa saja. Maka sekarang perpaduan antara ketika kita memakan dengan rasa yang enak didukung juga dengan suasana yang enak, itu menjadikan orang itu nyaman dan betah untuk berulang kali datang. Mungkin seperti itu sih tantangan. Kalau Mas Anjar sendiri, tantangan yang dihadapi selama merintis karir sampai sekarang? Kalau tantangan pasti ada. Sebenarnya kalau pas musim kemarau itu biasanya kan panenan sayur itu hasilnya bagus, tapi harga di pasaran itu jatuh, sangat murah sekali. Tapi kalau pas musim hujan itu harga bagus, tapi barangnya yang berkebalikan. Hujan terus ya. Makanya dimana kita harus berinovasi untuk musim penghujan itu barang tetap bagus, dan di musim kemarau harga tetap bagus. Nah, tadi kan udah ada tantangannya. Nah, sekarang kalau dilihat dari keadaan saat ini ya, kita sedang menghadapi masa pandemi COVID-19. Nah, kira-kira seberapa besar sih pengaruh dari COVID itu sendiri, pandemi saat ini, terhadap usaha yang digeluti? Ini Mbak Angel dulu.
sebenarnya banyak negatif, tapi juga harus diambil positifnya ya. Positifnya saya sebenarnya juga sambil bekerja, tetapi karena istilahnya COVID, ambil saja bahasanya terdampak COVID, saya jadi memiliki waktu banyak untuk lebih berkonsentrasi di rumah nih. Jadi saya dan juga suami, juga dengan adik dan teman-teman yang ada, itu memulai gimana caranya merenovasi ini supaya menjadi tempat yang lebih enak atau lebih nyaman lagi bagi pengunjung wawasan. Nggak cuma sekedar makan tadi seperti yang saya sampaikan, tetapi juga suasananya itu dapat. Karena perkembangan kan sekarang ke arah barat, apalagi bandara sekarang juga kan sudah di Kulon Progo ya, bandara baru. Jadi perkembangan ke arah barat itu jadi semakin besar, semakin padat juga. Makanya ketika tidak berinovasi atau tidak memiliki ide kreatif, maka lama-lama akan mati oleh waktu ya. Jadi tetap harus kreatif, tetap inovatif. Nah, kebetulan di masa pandemik ini slow, terus kita membangun, terus kemudian juga merubah beberapa konsep tadi, menambah beberapa ide juga. Tentu saja juga sangat berpengaruh perilaku konsumennya. Sekarang pengunjung yang datang bukan lagi beberapa waktu yang lalu suka dengan makanan yang mahal dan itu semakin viral. Sekarang karena pandemi, pengaruh ekonominya sangat gede sekali ya, sangat besar sekali. Jadi orang cenderung dari yang tua sampai yang muda itu lebih memilih makanan yang murah, makanan yang kenyang, yang gampang, yang praktis, tetapi mengenyangkan. Jadi itulah yang akhirnya kami sajikan dari segala negatif COVID yang ada ya. Tentu saja omset menurun atau tidak seramai seperti dulu, tetapi dengan puji Tuhan, dengan berbagai dukungan yang ada, dengan konsep ide kreatif, terus juga setelah dibantu renovasi dan ditungguin ya, tanda kutip ditungguin, itu menjadi hasil yang berbeda. Jadi bisa istilahnya tidak cuma sekedar mendapatkan omset untuk diri sendiri, tetapi juga bisa memberdayakan teman-teman atau pemuda yang ada di sekitar sini untuk juga bergabung di kawasan ini. Jadi ya memang lumayan ya dampaknya. Nah, kalau untuk Mas Anjar sendiri, dampaknya seperti apa? Untuk dampak pasti ada, terutama permintaan sayur itu sedikit menurun karena di masa pandemi ini kan rumah-rumah pada nanam sayur sendiri. Jadi untuk di kebutuhan pasar itu saya barang melimpah, sedangkan pembeli kan sedikit. Nah, makanya dari masa pandemi ini saya buka cabang itu untuk usaha di ternak. Jadi tanya saya nanam sayur, itu sayurnya nggak kejual, itu bisa untuk pakan ternak. Jadi kalau mau dibilang rugi ya enggak, soalnya kan kalau ternak kan daripada makanan beli, mending dari hasil panen sayur sendiri kita pakan itu. Kita mengambil sisi positifnya aja. Jadi bagaimana caranya supaya bisa mengolah sayurnya itu ya. Nah, dilihat dari berbagai aspek yang ada, khususnya untuk saat ini ya. Nah, kira-kira perubahan apa sih yang paling terasa gitu ketika Mas Anjar ataupun Mbak Angel itu usahanya saat ini, perubahan yang benar-benar paling terasa? Kalau dari saya sih lebih ke perilaku konsumen ya. Perilaku konsumen seperti juga tadi saya sampaikan di depan, pengunjung atau perilaku konsumen sekarang itu tidak lagi mencari makanan yang mahal karena save money dalam rangka penghematan krisis ekonomi global karena COVID ini, lebih memilih makanan yang terjangkau harganya, terjangkau dan juga kenyang. Lebih ke situ sih pola perilaku, terus kemudian juga kecepatan pergantian teknologi atau kecepatan pergantian kebiasaan ya, style teknologi, karena sekarang kita mainnya di online, banyak yang juga sekarang jual beli secara online. Nah, perubahan di situ kita harus tetap mengikuti ya, salah satunya dengan promosi, mungkin nantinya akan juga mulai dimasukkan ke penjualan secara online. Kalau Mas Anjar sendiri? Untuk perubahan pasti ada perubahan, terutama sebelum COVID ini kan saya baru saja menikah. Nah, setelah menikah langsung ada COVID, terus ya saya tanggung jawabnya saya double lah. Yang tadinya sendiri apa-apa masih sendiri, masih bebas, sekarang udah punya tanggung jawab yang lebih banyak dengan gimana dapur itu tetap ngumpul. Stop, bagaimana caranya supaya tetap bisa mencukupi kebutuhan sehari-hari. Nah, mengingat banyaknya hal yang menjadi tantangan saat ini khususnya, strategi apa sih yang akhirnya diterapkan supaya usaha ini tuh tidak
mati, kasarannya seperti itu, tetap ada gitu. Itu usaha apa, strategi apa yang diterapkan? Ya, satu pasti mempertahankan rasa dan suasana yang ada kalau saya yang bergerak di bidang kuliner. Kemudian promosi di mana di dalamnya itu menyangkut ide-ide yang kreatif dan inovatif. Jadi pengunjung itu tidak bosan datang ke sini. Terus kemudian tetap selalu ada pemikat untuk tetap kembali ke Lawasan. Kalau Mas Anjar sendiri? Kalau saya sendiri untuk strategi untuk saat ini terutama untuk pemasaran ya harus lebih giat lagi. Yang tadinya mungkin sekedar istilahnya cuman kita jualan di gereja karena gereja juga kondisinya baru nggak memungkinkan untuk jualan, ya kita langsung tawarkan ke rumah tangga atau teman-teman kantor seperti itu. Ya, jadi ya itu tadi kan ada strategi yang sudah disampaikan. Nah, mengingat pandemi saat ini ya, yang tentunya itu tidak akan berlangsung cepat ya. Kita kan belum tahu ya kasarannya. Sampai kapan sih pandemi ini tuh akan selesai? Bisa tahun depan atau mungkin ya masih belum tahu lah. Nah, kira-kira bagaimana caranya Mas Anjar maupun Mbak Angel itu untuk beradaptasi dengan keadaan yang seperti ini, lalu dengan tantangan-tantangan yang lainnya itu? Kalau untuk beradaptasi tentu saja karena sekarang bergerak di bidang online ya, mungkin kedepannya nanti akan didasarkan online, jadi bisa pemesanan by online. Selama ini pemesanannya masih konvensional karena namanya Lawasan ya. Iya. Jadi lawas ya, menyesuaikan keadaan. Tapi banyak yang di take away, udah banyak yang dibungkus. Mungkin kedepannya nanti akan pemesanan via online. Terus kemudian juga untuk adaptasinya itu penambahan produk-produk yang lebih variatif ya. Jadi orang kesini itu nggak bosan menunya itu saja, tetapi ada sesuatu yang baru, juga dari rasanya enak, ada sesuatu yang baru, bisa dibuat sendiri, bisa juga memberdayakan penduduk sekitar atau memang ada yang memasak di sini, itu juga salah satu adaptasi yang kami terapkan di Lawasan. Kalau Mas Anjar sendiri? Untuk adaptasi, kalau saya dengan banyaknya rumah tangga itu yang menanam sayur sendiri, saya itu mencoba nanam sayur yang orang itu nggak nanam, kayak wortel, brokoli. Itu orang berpikir nanam wortel dan brokoli itu harus di tempat dingin, padahal itu sebenarnya bisa di dataran rendah. Jadi yang orang nggak tanam itu saya tanam gitu, seperti itu. Jadi istilahnya melengkapi yang tidak ditanam oleh warga. Nah, ya sudah cukup panjang tanpa terasa perbincangan pada sore hari ini. Jadi sebelum kita tutup, ada tidak saran atau mungkin masukan yang ingin disampaikan baik dari Mbak Angel ataupun dari Mas Anjar yang ya sekiranya bisa membantu lah, mungkin membangun semangat khususnya di saat-saat seperti ini. Ya kita ketahui pasti dari berbagai aspek kehidupan akan sangat berdampak, entah itu berdampak baik atau berdampak buruk. Mungkin bisa diberi saran atau tanggapan. Baik, bagi pemirsa yang ada di rumah, juga teman-teman muda dan khususnya teman-teman OMK, di masa seperti sekarang ini jangan takut untuk memulai, karena kita harus memulai sesuatu dan tidak bisa mengandalkan, karena COVID sekarang ini tidak bisa mengandalkan atau menunggu dapat kerja di mana atau kepingin kerja di mana, tetapi kita memulai sesuatu atau paling tidak menghasilkan karya ya, paling tidak seperti sekarang memulai sesuatu, apabila itu sesuai dengan passion kamu, maka itu akan berlanjut seperti sekarang. Dan pasti banyak orang-orang di sekitar yang akan mendukung, yang tanpa disadari sampai dengan saat ini juga banyak sekali orang-orang yang mendukung di sekitar saya. Apabila memang tidak ada yang mendukung, tetap berusaha saja secara gigih. Nah, ketika kegigihanmu itu tetap ada, pasti nanti akan banyak sekali orang yang terdorong untuk mendukung, sehingga apa yang kamu mulai, apalagi itu dimulai dengan passion atau dari hobi, itu akan berlanjut dan bisa menjadi sumber penghasilan, khususnya di era COVID seperti sekarang. Kalau begitu, bagaimana kalau Mas Anjar? Saran atau masukan? Kalau saya mungkin hampir sama Mbak Angel ya, khususnya untuk orang muda, ciptakanlah lapangan kerja, bukan mencari pekerjaan. Saya berusahalah menjadi seorang pengusaha.
kalau ada yang bilang butuh modal, itu sebenarnya gereja itu bisa dimintai bantuan, itu kan ada pos dana dari dana APP, itu bisa digunakan untuk usaha yang saya tahu. Saya juga pernah pinjam dari itu. Jadi kalau ada nggak punya modal ya saya bisa pinjam ke gereja itu. Jadi sarannya untuk teman-teman pemirsa semuanya tetap berusaha, usahakan untuk menjadi pembuat usaha, Menjadi berkat dan tetap semangat. menjadi berkat dan tetap menjadi semangat ya, betul sekali. Nah, jadi cukup sekian pada sesi talk show kali ini. Terima kasih kepada Mas Anjar, terima kasih kepada Mas Angel, terima kasih maaf, terima kasih kepada Mbak Angel. Terima kasih banget. Ya, terima kasih pada pemirsa semuanya. Mungkin cerita-cerita baik dari Mas Angel ataupun Mbak Angel bisa menginspirasi kita semua supaya kita lebih gigih dan lebih giat untuk berusaha, supaya baik dalam masa seperti ini pun kita tetap ada menjadi berkat, jadi ya, tetap bisa menjadi berkat untuk sesama dan untuk jadi diri inspirasi sendiri juga. ya, jadi inspirasi juga ya. Terima kasih kepada semuanya juga. Jadi saya Teresia Nastiti Larasati pamit undur diri. Selamat sore. Selamat Hari Paroki ke-93 bagi Gereja Santa Teresia Sedayu. Semoga makin nguripi lami gunami dan juga gerejanya cepat selesai sehingga kita bisa berkumpul kembali di gereja yang baru. Buat gereja Santa Teresia Sedayu, selamat ulang tahun yang ke-93. Semoga gereja Sedayu semakin berkembang, cepat jadi gereja yang baru, dan itunya untuk MK semakin kompak dan